Di sini kelompok 8 akan menjelaskan mengenai ketamin dalam lingkup farmakologi anestesi. Kami akan membahas seputar bentuk sediaan, dosis dan rute pemberian, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, farmakokinetik dan farmakodinamik, interaksi obat, dan tanggung jawab. Beranggotakan 3 orang yaitu Lubna Maulida, Apriliana Lintang, dan Aulia Malihatu Zakiyah. Ketamin merupakan salah satu obat anestesi umum yang termasuk dalam golongan derivat aril sikloheksilamina. Obat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai alternatif yang lebih aman dari fensiklidin, PCP. Ketamin bekerja terutama sebagai antagonis non-kompetitif pada reseptor N-metil D-aspartat, NMDA, di sistem saraf pusat. Mekanisme kerja ini menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut sebagai anestesi disosiatif. Dalam praktik klinis, ketamin tidak hanya digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi pada prosedur singkat, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu pilihan terapi untuk manajemen nyeri akut, nyeri kronis, hingga terapi tambahan pada pasien dengan depresi mayor resisten obat. Bentuk sediaan. Ketamin tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, meskipun bentuk injeksi merupakan yang paling umum digunakan di praktik klinis. Injeksi umum digunakan 10, 50, 100 mg, ml, 4 dan IM. 4. Onset cepat, IM, darurat, akses sulit. Intranasal, esketamin, terapi depresi mayor. Oral, jarang dipakai, bioavailabilitas rendah. Dosis dan rute pemberian. Dosis dan rute pemberian ketamin sangat bervariasi tergantung pada tujuan klinis yang ingin dicapai. Anestesi 4, 1-2 mg per/kg/m. BB, onset 30 detik, durasi 5-10 menit. Anestesi IM, 4-6 mg per/kg/m. Onset 3-4 menit, durasi 12-25 menit. Analgesia, 4 bolus 0,25-0,5 mg per/kg/m. Atau infus 0,1-0,5 mg per/kg/m per jam. Indikasi dan kontradiksi. Keunggulan ketamin dibandingkan anestetik lain adalah kemampuannya mempertahankan refleks jalan napas serta memberikan efek bronkodilatasi, sehingga sering digunakan pada pasien dengan risiko bronkospasme, seperti penderita asma. Ketamin juga banyak digunakan dalam manajemen nyeri akut, misalnya pada kasus trauma, luka bakar, atau pasca operasi, serta pada manajemen nyeri kronis seperti nyeri neuropatik. Kontraindikasi penggunaan ketamin antara lain, hipertensi tidak terkontrol atau penyakit kardiovaskular berat, riwayat psikosis atau gangguan jiwa berat, pasien dengan trauma kepala yang disertai peningkatan tekanan intrakranial, riwayat hipersensitivitas terhadap ketamin. Efek samping. Ketamin, seperti obat-obatan lainnya, memiliki potensi menimbulkan efek samping, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Efek samping akut yang sering muncul antara lain: akut, tekanan darah dan denyut jantung, mual, muntah, hipersalivasi, halusinasi, mimpi buruk, emergency reaction. Jangka panjang, gangguan kognitif, ketergantungan, kerusakan kandung kemih, ketamin induced sistitis. Farmakokinetik, farmakodinamik, dan interaksi. Cepat terdistribusi, paruh distribusi 2-4 menit. Di metabolisme di hati, CYP3A4, CYP2B6, diekskresikan ginjal. Farmakodinamik, antagonis reseptor NMDA, juga berinteraksi dengan opioid, serotonin, muskarinik. Interaksi, ketamin plus silazin, relaksasi otot, kurangi efek kardiovaskular. Ketamin plus midazolam,
Anestesi lebih stabil, cegah mual muntah. Tanggung jawab tenaga medis dalam pemberian ketamin. Memastikan indikasi dan kontraindikasi, riwayat penyakit, kondisi pasien. Menentukan dosis dan rute pemberian sesuai kebutuhan klinis. Siapkan peralatan resusitasi dan lakukan observasi tanda vital, TD, nadi, napas, saturasi. Monitor status neurologis, halusinasi, agitasi, kesadaran. Catat semua perubahan pada dokumentasi medis. Edukasi pasien dan keluarga, tujuan terapi, efek samping, aktivitas yang harus dihindari. Beri informasi tentang bahaya penyalahgunaan ketamin. Sekian dari kami, terima kasih.